Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Junaidi, kelas TP4 Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari matkul ilmu Al-Quran. Itu soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Di antaranya ialah yang pertama, memberikan kemudahan pemahaman dan pengalaman. Ayat diturunkan sesuai dengan kebutuhan umat saat itu agar mereka lebih mudah memahaminya dan mengamalkan secara bertahap. Yang kedua, menyelesaikan persoalan sesuai konteks. Setiap ayat yang turun menjawab persoalan atau kejadian yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur menjadi peneguh dan penghibur hati Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat atau yang terakhir, membangun konsistensi iman. Dengan turunnya ayat secara bertahap, umat Islam dididik untuk konsisten dalam memahami dan menjalankan syariat. Oke, soal yang kedua, jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu. Sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu ada berbagai masa. Masa yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran belum terkodifikasi sebagai mushaf. Para sahabat menuliskannya pada berbagai media seperti kulit, tulang, dan pelepah kurma. Para penghafal Al-Quran berperan besar dalam menjaga hafalan. Yang kedua, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur atas saran Umar bin Khattab. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Sabit bin Sabit. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran disalin dan disergamkan untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Salinan ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah hubungan atau keterkaitan antara ayat, surah, atau bagian tertentu dalam Al-Quran sehingga membentuk kesatuan yang harmonis. Contoh, hubungan antara surah Al-Fatihah sebagai pembukaan dengan ayat-ayat Al-Quran lain yang mengandung petunjuk hidayah. Contoh yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 2-5, Allah menyebutkan sifat orang bertakwa yang kemudian dijelaskan lebih rinci di ayat-ayat berikutnya. Soal yang keempat, berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu yang berisi tauhid dan konsep keesaan Allah. Contoh ayat Madaniyah